Alhamdulillah, sadaqallahu wa iyai. Alhamdulillah, atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kita patut bersyukur. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, juga bersyukur dengan ibadah. Biasanya kita kalau pas dapat nikmat niku pripun ngucapaken alhamdulillah. Tapi kenapa kok ayatnya mengucapkan, membahasakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali kata Allah hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal ngapunten, wong masang slot mawon, slot ngertos nggih? Main remnya niku. Nek pas menang napa ngucap kene? Tetep alhamdulillah. Dados nek syukur mung sekedar syukur ngucap alhamdulillah secara lisan, kira-kira cukup napa mboten? Mboten cekap. Lah nek niku cekap enggak mungkin Allah membahasakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Wong main slot mawon menang mesti ngucapke alhamdulillah. Masang nomor papat kok tembus, wah 2.500.000 iki. Maka syukur niku enggak cukup ternyata dengan mengucapkan alhamdulillah tok. Dadi yo enten atine yo tenanan syukur. Dadi atine bener-bener ridho dan syukur atas yang diterima, lisane sebagai nek kaca niku refleksi nggih. Dadi memancarkan apa sing teng ati ngucapke alhamdulillah. Lah tindak lanjut berikutnya saking syukur niku sing rada abot. Napa? Ya setiap anggota tubuh kita digunakan buat syukur. Syukure mata berarti digunakan buat yang sae-sae. Syukure lisan ya gawe ngucapke sing sae-sae, gawe maos Al-Qur'an. Masalahnya kadang kita mata sama mulut itu enggak sinkron. Matane masih mulutnya pengen baca Al-Qur'an, tapi matane sudah berat, nggih. Baru entuk sak lembar niku pun pernah ngerasake? Bahkan saya pernah ketemu ada salah seorang calon mu'alaf pada masa itu di wilayah Jakarta. Dia posisi sering mengkaji Al-Qur'an. Nah, jadi posisi kalau hampir mu'alaf kan belum masuk Islam nggih. Tapi niku sering mengkaji Al-Qur'an. Komentarnya dia, ngopo kok nek setiap kali saya mencoba baca Al-Qur'an, baca artinya maksudnya, nah, itu kok mata saya berat terus. Kalau jawabnya sambil selengean, karena enten sing ngipasi. Sinten sing ngipasi? Setan mboten seneng soalnya. Dados nek kita pas baca Al-Qur'an, piye carane ya ndang rampung. Maka setan tuh ngipasi terus. Nah, bendang segera ngantuk. Sampai dia komentar, dia itu termasuk orang yang jet lag. Jet lag niku jam terbangnya saking tinggine, saking seringnya pergi pindah-pindah luar kota, dia juga termasuk yang ngefek akhirnya susah untuk tidur. Dan terapi dia untuk tidur, ya paling simpel pas baca Al-Qur'an. Karena setannya ngerewangi niku. Nah, maka kita bersyukur dengan mencoba bagaimana anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, semoga dengan kita berangkat ke masjid ini bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Terus sekiranya di kemudian hari pas hari akhirat kelak ditanya kakinya buat apa, tangannya buat apa, paling tidak kita punya hujah. Punya jawaban, ya Allah paling tidak dalam sehari 5 kali kaki saya gunakan berangkat ke masjid. Saya gunakan untuk sholat. Lah kan dengkul niki saged ditekuk, tangan saged nyengkrem niku enggak cuma sekedar buat aktivitas harian. Lah bahasane Al-Qur'an apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa napa tujuan utamane? Ngibadah. Dados ya dengkul iso ditekuk, tangan iso digawe nyengkrem niku ya gawe rukuk, gawe ngibadah niku salah satune niku.
Karena memang tujuan kita di dunia adalah untuk ibadah. Maka dengan bersyukur kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur yang jumlahnya ternyata sedikit. Kalau dipresentasi dengan semua makhluk yang Allah ciptakan, ya nek diomong qalil nih kan berarti mong sedikit. Ya, semoga kita yang bagian dari yang sedikit itu. Ewan fillah Bapak, Ibu-ibu yang kula hormati. Kemudian syukur juga kita, dengan syukur kita berharap agar Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah. Loh kok syukur jauhkan dari musibah? Allah sebutkan. Nah ini kita ini kan tinggalnya nggak jauh dari bantaran Bengawan Solo nih nggih. Nah sini agak jauh kalau sini. Kalau tempat saya di Pilang itu, tempat saya samping Masjid Baitul Salam Pilang, Jati. Ke barat dikit 200 meter itu udah Sungai Bengawan. Ke utara mentok itu Bengawan lagi. Ke timur juga Bengawan. Jadi Bengawan nek Jati ini kan muter. Jati niku diputeri Bengawan. Niki nek nasallallahu alafiyah, kira-kira Bengawan apa? Wonogiri apa? Waduk Gajah Mungkur. Niku nek pintune dibuka sedanten. Solo, Sukoharjo, Sragen kemungkinan telas. Lah wong baru dibuka 3 pintu saja ketika darurat, banjirnya pun over. Apalagi kok sampai naudzubillah jebol. Dan pernah terjadi zaman dulu, Allah sampai abadikan dalam Al-Qur'an. Di negeri Sabak. Sabak niku teng pundi? Negeri Sabak daerah pundi? Arab, betul, Arab. Arabnya mana? Ada yang ingat kisahnya Nabi Sulaiman sama Ratu Sabak? Niki ngapunten nggih bahasane campur-campur niki, Indonesia Jawa. Nabi Sulaiman sama Ratu Sabak itu kan ngisahkan yang kita sering dengar ya ceritanya. Lah Ratu Sabak ini dari wilayah mana? Iku nek wong Indonesia nang sing gawe-gawe Ratu Sabak itu saka wilayah Wonosobo. Nabi Sulaiman di Sleman. Jadi versinya wong Jawa, satu-satunya nabi yang berasal dari Indonesia itu Nabi Sulaiman. Lho kok iso? Karena awalane iku satu-satunya nabi yang awalane Padha wong Jawa kan kathah niku. Soekarno, Soeharto, Sutopo, Suratno, Suradi. Oh. Tiangnya enten. Komentari Sulaiman itu dari Jawa, dari Indonesia, dari Nusantara. Buktinya apa? Buktinya wilayahnya ada di Sleman. Loh, Sabak itu di mana? Versi wong Indonesia nggih, kalau cerita Indonesia riyen niki. Ratu Sabak itu kira-kira ngapunten. Dhewe pas naik pesawat, ngertos napa mboten? Teng di bawah itu wilayah mana? Kira-kira ngerti napa mboten? Oh, iku desa iki, posisinya dhuwur. Mboten ngertos. Wong tapal batasnya mboten ketinggal. Benten kalian nek macane teng Google Map, wah ketok niki batasane. Nek saking pesawat mboten ketinggal. Maka gak ngerti ku wilayah apa. Menungso wae. Niki versi wong Jawa Indonesia nggih, wong Jawa sing bahasa kene niku. Menungso mawon saking pesawat mboten ngertos niki wilayah pundi-pundi. Lah kok iso manuk cerita saka negeri Sabak. Maka enggak mungkin. Sing paling memungkinkan itu adalah sesuai. Sabak itu adalah wilayah, kemudian Wono itu adalah alas. Maka alas yang ada di Sabak ya wilayahnya saiki niki napa? Wono. Oh. Iku versi wong Indonesia. Ratu Sabak ini teng Borobudur ceritane. Kita kembali. Ratu Sabak niki asalnya dari wilayah Yaman. Ya. Ratu Sabak. Sabak itu ibu kota jauh dari San'a hari ini, wilayah Yaman. Dulu saking makmurnya negeri Sabak sampai bisa bikin bendungan yang cukup besar namanya Bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib. Saking besarnya bendungan
semua kebutuhan tahunan selama 1 tahun itu bisa di cover dari bendungan Ma'arif niki. Nek kita ya kurang lebih kayak nek sakniki napa? Wonogiri lah. Wonogiri ini kan sanggup nyuplai air sampai 1 tahun niku. Apalagi konturnya tentang wilayah Arab niku kan nek kelewatan toyo niku langsung cepat ngeresep. Makanya dibuat bendungan Sabak untuk mengcover kebutuhan air selama 1 tahun. Tapi masalahnya orang, masalahnya kita, ya juga dulu pas zaman Sabak itu biasanya pas entuk nikmat rodok kathah niku kesupen. Niki sing dadi penyakit kadang. Pas lagi pas-pasan salat iso terjaga. Bisa 5 waktu ke masjid. Puasa bisa dilaksanakan. Nasallallahu alafiyah kadang saat nikmatnya dibuka, Allah lancarkan duitnya, saya bahasakan duit bukan rezeki nggih. Ketika duitnya dibuka, jodolan napa mawon kok laris, ya. Kadang arep mangkat nang masjid niku pun rasa-rasen. Napa malih nek toko kadang rame-ramene justru menjelang maghrib apa waktu salat. Sing waune biasa teng masjid, akhirnya ketika duite rada lancar, nang masjid dadi abot. Di wilayah Sabak juga seperti itu. Sampai Allah berikan dalam surat Sabak ayat ke 15 dan 16, di ayat 16-nya fa'aradu. Nah, wonge do ngeyel. Ora gelem nglaksanakake perintah Allah. Fa'arsalna 'alaihim sailal arimi. Kemudian kami kirimkan kepada orang-orang di wilayah Sabak sailal arim, banjir bandang dari jebolnya bendungan Ma'rib. Kene dhewe mbayangke hari ini naudzubillah bendungan Wonogiri jebol, wah niku pun lewat niku Solo. Wa baddalnahum bi jannataini dawatai ukuli khamtin. Sing tadine semua tanaman, semua jenis buah-buahan itu ada. Setelah banjir bandang habis. Yang tersisa dawatai ukuli khamtin, cuman tinggal 2 kebun di sebelah kanan dan kiri, itu pun yang buah-buahannya rasanya pahit. Nah, teng mriki napa sing buah pahit? Buah bernuk ya, buah bernuk niku pahit. Buah bernuk niku ngertos mboten? Buah mojo. Mriki nyebutin apa? Mojo. Nah, mojo niku ada yang pernah makan buah maja? Nek di sini ngertinya buah maja itu nggak bisa dimakan. Padahal di beberapa wilayah di Kalimantan sama Sumatera itu diadakan budidaya buah maja dan buahnya bisa dimakan. Mau memang rodok-rodok sepet. Nah, ketika syukurnya hilang, justru palah ngeyel, nggak mau melaksanakan ibadah lagi, Allah ganti itu. Nikmatnya akhirnya menjadi sebuah ujian yang cukup berat. Maka dengan kita bersyukur, semoga Allah jaga kita, Allah sehatkan kita dan keluarga kita juga tetangga-tetangga kita, agar Allah jauhkan dari berbagai macam musibah. Apalagi ini kalau membaca berita, posisi hujan lagi sering-seringnya curah hujan ini, beberapa tempat kan kata sing banjir. Ya. Awal bulan kemarin aja, yang bulan Januari, saya melihat sungai yang belakang masjid itu sudah luber dari bibir sungai. Jadi udah naik. Mung alhamdulillah nek Jati masih ada tanggul. Nah, jadi naik ketahan sama tanggul. Ya wa bila asyhadakumullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, tabi'in, serta umatnya yang sawsiqah dan istiqomah hingga yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita berada di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kula hormati dan adik-adik sekalian, ada salah satu doa yang sering dilakukan oleh para sahabat juga para tabi'in, terutama ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban. Saat ini bulan apa saat ini masuknya?
Rajab napa Sa'ban? Sa'ban. Sa'ban tanggal 3. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini adalah sebuah harapan, sebuah keinginan yang dilabuhkan oleh para sahabat dan tabi'in dan juga para ulama yang memberikan contoh. Meskipun sebagian ulama membahasakan secara riwayat hadisnya dhaif, tapi secara amalan, secara doa ini bisa dipraktekkan. Karena beberapa ulama membahasakan beramal dengan hadis-hadis dhaif selama berkaitan dengan fadhailul a'mal, maka itu diperkenankan. Nah, salah satu doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban, harapannya Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah mudahkan kita menjalani Rajab dan Sya'ban, sehingga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan di mana kalau seseorang beramal, pahalanya jadi lipat ganda. Contoh, misalnya kita buat analogi hari ini, di hitungan-hitungan hari ini, misalnya mereka paling kata nyambut damelnya nopo? Naos ya. Tani nopo pabrik nopo? Pabrik nggih. Nah. Sama-sama kerja di pabrik. Sama-sama masuk pabrik. Yang satu pabriknya di sini, yang satu pabriknya di Masaran. Kerjaane sami. Kemudian tanggung jawabnya sami. Kemudian targetnya juga sami. Mung nek nyambut damel teng desa mriki gajine sewulan 2 yuta, tapi nek teng Masaran gaji saulane 10 yuta. Kira-kira milih pundi? Mung nek teng Masaran kudu melampah. Maksudnya ya motoran ya sepedaan, dadi mboten teng desa niki Mbak. Milih pundi? Motoran ya kan, tetap motoran biasanya Masaran mboten. Tetap milih Masaran. Napa? Selisih kathah. 2 yuta dadi 10 yuta. Ya toh? 5 kali lipat. Nek misalnya kok ternyata ada peluang yang sama jenengan ditawari berangkat ke Sragen dengan waktu kerja yang sama, tanggung jawab yang sama, target yang sama, wong gajine 40 yuta. Kira-kira milih teng desa mriki, teng Masaran sing 20 yuta napa teng Sragen sing 40 yuta? Sragen. Tetep milih teng Sragen. Lha wong nyambut damel sami. Ya toh? Sak kesel-kesele mangkat balik paling ya seberapa, tapi jelas kelihatan. Sing siji 2 yuta, siji 40 yuta, lipat pinten niku? Kalih dosa. Lah niki enten amalan sing asline Allah pun nyampe ke lipat ganda, mung kadang kita enggak peduli. Di amalan harian saja, sholat jamaah niku amalannya pinten? Ada 2 riwayat, sama-sama Bukhari Muslim. Yang satu bikhamsi wa isrin 25 kali lipat. Yang satu lagi bisab iwa isrin 27 kali lipat. Nek sholat sendirian di rumah, ya pahalane hitungannya 1. Tapi nek sholatnya berjamaah, syukur ke masjid, niku 27 atau 25 kali lipat. Sholatnya benten apa sami? Gerakane sami, bacaane sami. Mung gajine benten. Milih pundi? Milih sing gajine kathah. Mung masalahe kadang nopo kok wong males nang masjid, males jamaah, gajine ra ketok. Lah nggih to? Nek mangkat teng Sragen kan jelas, mangkat teng Naturafi jelas per bulan enten gajian. Nah, lah nek teng masjid gajine napa? Mboten ketinggal. Ujiane teng mriku. Tinggal percaya napa mboten? Nek sing nyambut damel teng pabrik niku mangkat jam 7 sampai dalane macet.
balik sore sampai dalane macet untel-untelan, niku karena napa? Karena yakin napa setiap tanggal setunggal entuk haji. Modal yakin, kira-kira nek mboten yakin, wah iki bose gaji ora iki, mangkat nemu mboten? Ya separuh-separuh. Waduh, yo nek bulan iki dibayar. Nek ora dibayar, wis mangkat kesel-kesel, nyambut damel kesel-kesel, ternyata mboten enten bayaran. Karena masalah yakin. Wong dhewe kadang kurang yakin. Wah, aku sholat kesel-kesel mangkat teng masjid kira-kira entuk pahala ora iki. Nah, kita sendiri udah ragu-ragu. Maka untuk di luar Ramadan saja Allah janjikan untuk sholat itu sudah dilipat gandakan sampai 25 atau 27 derajat lipat. Kalau bulan Ramadan lipatnya double-double lagi. Maka kenapa kok para sahabat ngejar pengen ya Allah pertemukan aku sampai bulan Ramadan ben ngibadahe podo-podo kali ngibadah harian biasane mung pahalane lipat ganda. Maos Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Huruf nggih mboten ayat. Huruf. Setiap huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim pinten huruf? Enak sing pernah ngitung? Mung bismillahirrahmanirrahim niku pun kathah. Mun 19 huruf, 19 apa 18 niku. Ya kurang lebih niku lah. Mun kathah nek dikali 10, pun ketemu 190 kebaikan. Iku nek maos di luar bulan Ramadan. Nek di bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi. Wah, iku rekeningnya nek ketampi. Masalah dhewe kan mboten ngertos. Iki salatku ketompo napa mboten niki. Nah, niku sing dadi PR kadang. Lah terus ngertine kapan? Ya ngertine mengke teng akhirat. Sakniki kita baru bisa nyambut damel, sagete baru berusaha, urusan hasil nanti sudah pasrah sama Allah taala. Kita hanya berharap semoga amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni. Sami, kita sholat berangkat ke masjid pun sholat jamaah, meskipun janjinya tadi 27 kali lipat atau 25 kali lipat, tapi di hadis yang lain agak medeni. Napa? Rasul ngendika, orang yang pulang dari masjid sholat jamaah, itu ada yang pulang cuman bawa pahala 2/3, ada yang bawa pahala setengah, ada yang bawa pahala 1/4, ada yang bawa pahala sepertiga, seterusnya semakin kecil terus. Karena saat kita sholat ini kan nggak sepeluruhnya hati kita sholat. Fisik kita, tubuh kita sholat, fisik kita sholat, lisan kita sholat, tapi hati kita kadang pikirannya kemana-mana. Lagi takbir Allahu Akbar, pikirannya nopo? Waduh, ini mau peduse enak sing jiko ora iki nang sawah iki. Kelingan parine sing teng sawah, kelingan brambang bawange telas, kelingan berase. Nah, kelingan nek utang niku sing biasanya sing kelingan sing utang apa sing ngutangi? Sing ngutangi biasanya sing kelingan. Nah, sing utang kadang lali, kadang luwih galak. Nah, sing kelingan banget sing ngutangi. Aku nang kono eneng 20.000, nang kono eneng iki. Ngapunten, pas nikahan mawon kadang nek teng mriki enten sing nyatet niku, dicatet. Oh, kae Pak Suradi kirim 100.000. Nah, kae Pak Tasrim ngirim. Nah, niku dicatet kan? Niku kan apa nganggepe? Ngutangi. Dadi kok ngiling-ngiling barang kok. Lho aku nang kono ngirim 200.000 kok dibalekne mung 100.000. Oh, enten sing mengatakan wonge teko mboten iki. Nek zaman kula teng Madura, di Madura itu kadang sampai didatangi. Jadi ngirim 100.000, kawan saya termasuk didatangi. Gara-garanya pas dia hajatan dulu dikasih 100.000, mung karena ya jenengane wong ngaji kan ra kepikiran iku dianggap utang. Dadi anggape ya wong ngekeki ya rampung gitu nggih. Ternyata yang ngasih amplop niku bikin catatan di rumah juga. Nang nggone Mas Yadi 100.000 iki. Ndilalah pas balik nih, pas sana punya hajatan balik kene 50.000, orang dia duit lagian. Nah, ditekoni rumahe.
didatangi, aku nganggo namung kakek 100.000 kok mbok balekke mung 50.000. Nah, ini biasanya sing ngutangi luwe kelingan, dadi pas takbir kelingane utangku sing urut tak cukup nang sapa neh iki. Nah, maka hati kita karena nggak hadir, ngefeknya ibadah sholatnya juga beda-beda. Ada yang keterimanya separuh, ada yang keterimanya sepertiga, ada yang keterimanya seperempat, ya. Bahkan ada kata Rasul yang pulang tapi nggak bawa pahala sholat. Oh, ini abot nih. Pulang dari masjid nggak bawa pahala sholat, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi yo sak minimal-minimale memang masalah sholatnya janjinya seperti itu. 25-27 kali lipat, di sisi yang lain sesuai dengan tingkat konsentrasi kita, tingkat kekhusyuan kita, seperti itu nantinya dapat nilai. Tapi ada kabar gembira yang lain. Bedanya orang jamaah di masjid sama jamaah di rumah. Nah, ini kan di rumah ada yang alasan, loh aku ngomongnya jamaah. Nah, ya oke lah, nggak apa-apa lah untuk sementara. Nah, kita nggak bawakan hadis kira tempat ini sih. Jadi untuk sementara kita anggap nggak apa-apa. Bagi yang sholatnya jamaah kemudian di rumah sama jamaah di masjid punya perbedaan yang signifikan. Perbedaannya nopo? Ada salah satu hadis dari Bukhari Muslim bahwa orang yang berangkat ke masjid setiap 2 langkah ini ada 2 perhitungan yang berbeda. 1 langkah itu khutto anhu khoti'ah, menghapus dosa, menghapus kesalahan. Yang satu lagi rufi'a biha darajah. 1 langkah lagi niku dihitungnya sebagai mengangkat derajat. Dados nek pas ngelangkah kok dari rumah sampai sini 100 langkah, berarti yang 50 langkah itu ngapus dosa, yang 50 langkah lagi mendapatkan kebaikan. Naikkan derajat. Berarti sing omahe rada tebih, otomatis kan langkahnya luwih kathah. Mas Yadi kan wong wingking mriki ya paling pinten kalih dosa. Mas Romi paling ya pinten sampingan. Sing tebih-tebih kathah langkahe. Bahkan zaman Rasul pun ada para sahabat yang sampai berpengen ngumpul di sekitar pengen ngumpul di sekitar Masjid Nabawi karena tadinya pengen dapatkan berbagai macam kemuliaan. Ketika Rasul menyampaikan masalah barusan, masalah langkah niku, akhirnya nggak jadi Rasul, saya milih tetap di desa saya biar langkah saya semakin jauh. Sampai ada sahabat yang dekat rumah, akhirnya milih pas mau berangkat ke masjid niku mboten langsung. Napa? Melipir. Ben langkahe kata sak paling tidake nek misale salate durung ketampi, karena konsentrasi kita kok belum bisa khusyuk, paling tidak dapat pahala dari nopo? Dari langkah. Paling tidak dari langkah kita. Wah, aku nganggo motor. Waduh, nek motor mboten enten dalile masalah ini iki. Ya semoga, karena motor kan butuh bensin, butuh macam-macam, semoga roda ngarep niku ngapus dosa, roda mburi naikkan derajat. Semoga seperti itu karena butuh perjuangan juga. Nggih. Nah, itu bagian dari bagaimana para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama dahulu berharap pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, pas masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu ibadahnya udah mulai nih, mulai dipacu. Mulai latihan bahasane. Dados ben pas masuk awal Ramadan mboten kaget. Enten sing latihane tilawah. Biasanya per hari ini sebelum masuk bulan Rajab tilawah sehari 1 muka, masuk bulan Rajab dinaikkan jadi 2 muka atau 1 lembar bolak-balik. Yang tadinya nggak pernah puasa, nah bisa nyoba puasa pas masuk bulan Sya'ban. Nah, Rasul niku nek masuk bulan Sya'ban udah mulai puasa. Bahkan kata Ibunda Aisyah, tidak ada puasa yang dilakukan oleh Rasul yang lebih banyak di luar bulan Ramadan ketimbang di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban, sekarang masuk bulan Sya'ban, ini menjadi bulan benar-benar persiapan bagaimana mental sama fisik kita untuk menghadapi bulan Ramadan.
Kalau dalam pepatah Arab membahasakan man arafa bu'da safarin ista'adda. Siapapun orang yang mengetahui jauhnya perjalanan yang akan ditempuh, maka dia akan bersiap-siap, melakukan persiapan. Kita mau bertemu dengan bulan Ramadan berarti perlu persiapan. Persiapan apa? Persiapan mental. Latihan untuk naikkan ibadah sebelum masuk bulan Ramadan. Nek mau nih puas sholat sunahe kok sering bolong-bolong, malam witirnya paling 1 bulan 1 kali, lah ditambah. Nah, ditambah. Karena bulan Rajab terkhusus yang sudah kita lewati barusan beberapa hari yang lalu, ini bagian dari bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, di mana? Nah, ini kalau bulan haram niku haram versi Arab nggih, bukan haram versi Indonesia. Nah, Indonesia kan haram niku seringnya haram gitu ya. Sementara ada tanah haram, ada bulan haram, ada Masjidil Haram. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti itu dalam bahasa Arab dikaitkan dengan bulan, tanah ataupun wilayah, maka itu bermakna suci. Masjidil Haram berarti masjid yang suci. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram berarti bulan-bulan yang suci. Di bulan-bulan ini sekelas sak bejat-bejatnya orang Arab sebelum Islam datang, itu saja memuliakan. Ini bedanya orang Arab sama orang Indonesia. Orang Arab itu dulu sebelum Islam datang, mereka enggak ketemu sama orang di padang pasir atau di perjalanan, ngobrol kenalan, itu bisa berakhir sampai bunuh-bunuhan. Mung sekedar ternyata bapaknya dia, musuhnya bapaknya satunya lagi. Ada suku Aus sama Khazraj. Itu nek pas ketemu di padang pasir, kok ternyata ngerti, oh ternyata kowe ke Aus toh, aku Khazraj, itu bisa perang. Padahal tanpa sebab. Nek wong Solo, wong Jawa, wong tiang Jawi niku kan biasanya ketemu di luar daerah. Dari mana? Solo. Solonya mana? Sragen. Sragennya mana? Masaran. Ternyata sama. Itu bisa langsung akrab. Gini apa mboten? Nah, karena ada kesamaan desa itu bisa akrab. Kalau dulu hanya karena kesamaan musuh atau perbedaan, jadi bapaknya dulu pernah musuhan, ini bisa langsung mengeluarkan pedang. Tapi uniknya mereka, sak bejat-bejatnya, sak ngeri-ngerinya mereka kalau urusan perang. Kalau pas masuk bulan-bulan haram, itu bisa nahan. Bisa nahan. Jadi pedang itu berusaha bagaimana nggak sampai keluar dari sarungnya. Karena memuliakan bulan-bulan haram. Kalau kita menggunakan grafik, Rajab niku posisinya 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nek Jawa berarti Rejab, Ruwah, Poso, gitu nggih. Rajab itu bulan haram yang terpisah dari 3 bulan yang lain. 3 bulan yang lain itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Biar bisa kita analogikan, kita bayangkan jadi gini. Bulan Rajab ini bulan latihan, di mana kalau di dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ada 12 bulan. Fihi minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Nah, di dalam hadis baru dijelaskan. Karena hadis salah satu fungsinya adalah mubayyinah, menjelaskan maksud dari Al-Qur'an. Nah, di hadis dijelaskan bahwa bulan-bulannya tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kalau dibuat grafik, Rajab niku kon latihan ngibadah di 4 bulan haram. Komentar para ulama, amal ibadah seseorang pahalanya sudah dilipat gandakan. Jadi pas bulan Rajab itu latihan, bulan Sya'ban berarti sekarang, niki ngelihat dari yang kemarin, grafiknya kira-kira masih bisa gini atau turun, gitu nggih? Masih bisa naik atau turun. Nek misalnya turun, katrolan berikutnya yang buat ujian yang asli itu ada di bulan Ramadan.
Nah, pas Ramadan ini baru yang tenanan nih. Ibadah di bulan Ramadan ini adalah merupakan madrasah, tempat untuk gembleng jiwa kita, gembleng diri kita. Apakah pas 1 bulan sekolah di bulan Ramadan ini hati kita sudah tertata atau balik ke setelan pabrik? Nah, setelan pabrik apa? Ya, pas lagi ngumpul belanja sayur niku kan ngerasani, wah iku kenceng. Enten apa? Desa sebelah biasanya info paling cepet teng pundi nyebare warung sayur. Nah, jadi pas kali belanja niku kan sekarang damune napa? Belanjane cepet. Beli tempe, beli sayur niku cepet. Sing rada dangu, wah niku yu ngerti mboten rak yu? Iku sing iku lho yu wingi aduh yu. Nah, niku kan wah itu sing kenceng niku update statusnya teng mriku. Nah, kira-kira nanti setelah lewat bulan Ramadan bisa nggak ini ke rim? Karena grafiknya Rajab buat latihan, Sya'ban itu ngetes. Karena pahalanya udah biasa lagi nih. Rajab kan dilipat gandakan karena bulan haram. Sya'ban sebagaimana bulan-bulan biasa. Hari ini udah kayak bulan-bulan biasa. Ramadan lipat gandakannya berkali-kali lipat daripada bulan Rajab. Berkali-kali lipat lagi dibandingkan bulan-bulan yang biasanya. Ngetesnya nanti kapan? Bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu buat ngetes. Kira-kira sekolah kemarin bulan Ramadan ini sukses enggak ini? Atau justru malah semenjak terbenamnya matahari terakhir bulan Ramadan, 1 Syawal langsung balik ke setelan pabrik lagi. Nah, selama 1 bulan Syawal niku ditatar, dicek. Perbaikan napa dereng? Kalau misalnya kok ternyata kembali ke setelan pabrik lagi, Allah sampai merbaikinya berikutnya 3 bulan secara berturut-turut. Pahalanya dilipat gandakan lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Terus pahala dinaikkan, bulan biasa lagi, naikkan setinggi-tingginya pahalanya, kemudian biasa lagi buat ngecek. Kok kalau ternyata masih balik ke setelan pabrik, langsung Allah tatar, Allah lipat gandakan selama 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini Rasulullah wa. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan dalam persiapan bulan Ramadan itu masalah hutang. Tapi hutangnya bukan hutang sama manusia, hutang puasa. Puasa hukumnya apa? Ramadan hukumnya wajib. Maka ketika dalam surat Al-Baqarah 183 kemudian disusul dengan 184 dan 185, bagi yang nggak mampu, maka bagi yang berhalangan, maka diperkenankan untuk tidak puasa, tapi catatannya apa? Hutang. Baik yang haid, nifas ataupun pas perjalanan. Ini posisinya hutang. Waktu nyaurnya agak panjang, semenjak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Nah, hari ini kalau diantara kita, terus yang ibu-ibu yang dulu pas Ramadan kok ada yang haid ataupun nifas, nah ini dicek utangnya pun disaur apa dereng. Kita cek keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita, ada nggak yang hutangnya masih ada? Karena ini adalah hak Allah. Hak Allah yang harus ditunaikan. Hutang kali menungso yo urusannya rada angel, lah ini utangnya kali Allah. Khawatirnya ketika nanti pertanggungjawabannya itu panjang. Maka bagi yang memiliki hutang silahkan dicek. Ini salah satu persiapan karena ini bulan terakhir untuk membayar hutang. Dulu saya pernah ketemu ada orang-orang yang menjadikan hutang puasa itu sebagai tolok ukur, sebagai sebagai acuan. Kira-kira arep ngakai utangan apa mboten? Dados enten tiyang-tiyang sing teng Jakarta kula temui niku, nek arep ngakai utang, enten sing nyilih utang kok arep ngakai utang niku ngecek riyen. Kowe duwe utang poso napa ora? Duwe Mas. Wah, kowe duwe utang poso sampai saya guru dibayar. Padahal utang poso kali sinten? Kali sinten utang poso niku?
kalian Allah. Lah wong sama Allah saja gak dibayar-bayar, lah kalau hutang sama saya gimana nanti? Bisa-bisa bertahun-tahun orang mbok bayar. Makanya puasa beberapa orang menjadikan sebagai standar. Oh, pisangnya. Ini kecepatan apa asli? Karena jadwalnya kula kayak jam 19:19. Ini masih 6 menit lagi kalau yang di depan. Itu lewat 13, ini lewat 17 nih. Jam punya saya lewat 16, nah kira ngari yang benar yang mundi nih. Jadi kita tambah ya, menggunakan jam saya sampai jam 19, 3 menit lagi. Jadi persiapan fisik kita sama mental kita, salah satunya adalah memperhatikan hutang-hutang kita di bulan lalu, atau hutang istri kita atau anak perempuan kita untuk segera disaur. Jangan sampai memasuki bulan Ramadan masih memiliki hutang. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasul yang masih perawan, itu sering mengingatkan para sahabat-sahabat yang lain, sahabiah yang lain, ayo yang punya hutang, ini udah bulan Sya'ban, segera dilunasi. Jangan sampai kok terlewat bulan ketemu lagi bulan Ramadan sementara hutang belum terbayar. Lah terus gimana? Aku Ramadan tahun lalu posisi sehat. Tapi karena perjalanan dinas saya punya hutang 1 minggu. Perjalanan jauh 1 minggu nggak bisa puasa, saya hutang 1 minggu. Lah bulan ini sampai 1 tahun ini saya sakit, nggak bisa lagi untuk membayar hutang. Maka posisinya wa 'alal ladzina yutiqunahu, napa? Bagi orang-orang yang nggak mampu, maka bayarannya bukan lagi dalam bentuk puasa, dalam bentuk fidyah. Sama, kalau ada keluarga kita yang punya hutang puasa, mbah kita atau orang tua kita, kok ternyata Ramadan lalu hutang belum sempat terbayar, sementara sampai sekarang juga belum bayar, kok ternyata sudah meninggal duluan, maka pihak keluarga sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, ketika ada orang bertanya sama Rasul tentang orang tuanya yang punya hutang Ramadan belum sempat disaur dan meninggal, maka Rasulullah sampaikan pihak keluarga punya kewajiban untuk membayarkan fidyah atas nama orang tersebut. Jadi hutang sama Allah niku enggak serta-merta lunas saat meninggal. Pihak keluarga punya tanggung jawab untuk membayarkan dalam bentuk fidyah. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita kok udah meninggal atau nggak mampu lagi puasa, silahkan diingat-ingat utangnya berapa hari, maka setiap harinya dihitung memberikan makan 1 orang miskin. Kalau secara hitung-hitungan berat, fidyah niku takarane adalah 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Apa meneh iku hitungane iku. Nah, ini kan kita menggunakan bahasa syar'i nggih. Kalau pas bayar zakat fitri niku 1 sok. Takaran dari Rasul itu 1 sok. Di Indonesia diterjemahkan menjadi pinten nek zakat fitrah? Teng mriki pinten? 3. 3 napa 2,7 napa 2,5? Nah, 3 nggih. Sebagai bentuk kehati-hatian 3. Karena memang sok niku takeran. Jadi mut niku 1 mut niku 1 napa niki? Nek Jawa nyebutnya napa niki tangan di napa Mbah? Cawuk nggih ya. 1 cawukan niku 1 mut. Sementara 1 sok itu 4 mut, berarti 4 kali cakupan. Ini kan kaitannya dengan volume. Volume berarti ukuran nggih, ukuran catokan tangan. Nyatok beras rojo lele kalih nyatok beras bulog, kira-kira sami napa mboten abote? Benten. Nyatok beras organik kalih nyatok beras napa bantuan pemerintah, beratnya mesti benten. Tapi catokane sami. Nah, karena ukuran itu adalah catokan aslinya, bagi yang menghitungnya 3 kilo atau 2,7 itu hanya untuk hitungannya adalah sebagai kehati-hatian. Khawatir
Nek ternyata catokannya Rasul itu ukurannya ternyata 2,7 atau bahkan lebih daripada itu. Sementara ada ulama Kuwait itu mengkalkulasi lebih dari 20 jenis beras, ternyata beda-beda. Ada yang satu sok itu beratnya 2,1, ada yang 2,2, sampai ada yang 3,4. Beda beras, beda jenis, beda berat. Karena ukurannya adalah cakupan, catokan, maka Indonesia yang ulama-ulama dulu membahasakan 2,5 kilo, karena rata-rata dulu mungkin hitung 2,5 kilo. Hari ini untuk kehati-hatian ada yang menaikkan ke 2,7, ada yang menaikkan 2,3 kilo. Ini satu sok. Satu sok itu 4 mud, berarti kalau bayar fidyah itu 1/4-nya. Nah, misalnya kita menggunakan yang 3 kilo tadi, 3 kilo itu untuk zakat fitri, maka bayar fidyah hitungannya 1/4 ya, berarti pinten? Petung on 1/4. Hitungan bayar fidyah itu makanan pokok seberat 7 on setengah. Ya, 7 on setengah itu untuk hitungan bayar fidyah. Jadi kalau misalnya kok dalam 1 bulan ini mau bayar fidyah, berarti tinggal dikali 7 on setengah kali 1 bulan. Aku ngitungnya angel 7 on setengah tak gedemke sak kilo sekalian ben ngitungnya penak, ya enggak apa-apa. 1 kilo hitungannya kelebihannya sebagai sedekah. Nek 1 kilo 10.000, maka kali 30 hari berarti bayar untuk fidyah 300.000. Nah, ini sebagai bentuk kehati-hatian sama bagian dari sedekah. Tuhan fillah, Bapak-bapak yang kula hormati, di sini kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, mari kita persiapkan fisik sama mental kita perbanyak doa kepada Allah Ta'ala agar Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, Allah mampukan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan Allah terima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Allahumma amin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala khilaf dan salah saya minta maaf. Napa malah niki ngomongnya rada kecepatan. Beberapa orang komentar ini ngomongnya kecepatan. Nah, tadi aslinya mun kula rem niki, Pak. Mun rada ngrime rada angel kadang. Los lagi. Sekian dapat saya sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.